Elkan Bagot resmi masuk skuad utama Ipswich Town di Championship. Shin Tae-yong resmi latih Ulsan HD, siap bawa klub bangkit dari krisis. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia semakin mendekati garis akhir. Nova Arianto resmi memilih 30 pemain untuk memperkuat timnas U17 Indonesia di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Ikuti perkembangan berita terbaru, baik dari dalam dan luar negeri hanya di channel World TV News 88. Terbaru, terpercaya, akurat, cepat, dan no hoax. Elkan Bagot resmi masuk skuad utama Ipswich Town di Championship. Kabar menggembirakan datang dari Eropa. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, resmi masuk dalam daftar skuad utama Ipswich Town untuk kompetisi EFL Championship musim 2025-2026. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui situs resmi klub pada Rabu 6 Agustus. Elkan akan mengenakan nomor punggung 25, sebuah langkah besar dalam karir pemain berusia 22 tahun itu di kancah sepak bola Inggris. Kami mengonfirmasi nomor skuad untuk tim utama jelang musim 2025-26. Elkan akan mengenakan nomor punggung 25, tulis Ipswich Town. Penampilan impresif Elkan selama pramusim menjadi alasan utama pemanggilan ini. Ia tampil sebagai starter saat Ipswich menang 4-1 atas BW Linz di Austria, dan mendapat menit bermain saat menghadapi AJ Auxerre, Charlton Athletic, serta Aberdeen. Dengan postur tinggi, kekuatan fisik, serta kemampuan membaca permainan yang baik, Elkan dinilai layak mengisi lini belakang Ipswich bersama nama-nama seperti Harry Clarke, Leif Davis, Luke Wolfenden, dan Dara O'Shea. Sebelumnya, Elkan sempat dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, hingga Blackpool. Penampilan solidnya selama masa peminjaman, terutama di Blackpool, membuat Ipswich memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026. Masuknya Elkan ke skuad utama Ipswich juga memberi harapan baru bagi timnas Indonesia. Tenaganya sangat dibutuhkan untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober mendatang. Musim ini akan menjadi momen penting bagi Ipswich Town, yang baru saja terdegradasi dari Premier League. Dengan skuad yang solid dan motivasi tinggi, mereka berambisi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Dan Elkan Bagot, kini siap jadi bagian dari misi besar tersebut. Shin Tae-yong resmi latih Ulsan HD, siap bawa klub bangkit dari krisis. Setelah berpisah dengan timnas Indonesia, Shin Tae-yong kini kembali ke panggung sepak bola Korea Selatan. Pada Selasa, klub Kalik 1, Ulsan HD FC, resmi mengumumkan penunjukan STY sebagai pelatih kepala baru mereka. Selamat datang Shin Tae-yong. Ulsan HD menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih ke-13, demikian pengumuman klub juara bertahan itu di media sosial resminya. Ini menjadi kembalinya STY ke Kalik setelah lebih dari 1 dekade, sejak terakhir kali melatih Seongnam FC pada 2012. Kini, ia dipercaya memimpin Ulsan di tengah kondisi yang kurang ideal. Ulsan baru saja berpisah dengan pelatih Kim Pan-gon pada 3 Agustus 2025, menyusul performa buruk tim yang kini terpuruk di peringkat ke-7 klasemen sementara. Meski musim lalu sukses juara Kalik 1, Ulsan belum menang dalam 11 pertandingan terakhir dan baru mengoleksi 31 poin dari 24 laga. Kami menyambut hangat pelatih Shin Tae-yong. Dengan pengalaman dan kepemimpinannya, kami yakin Ulsan HD akan kembali bersinar di Kalik dan kompetisi internasional, tulis pihak klub. ST pun menyampaikan rasa optimisnya saat diperkenalkan sebagai pelatih baru. Ulsan selalu dikenal sebagai tim kuat. Saya yakin setelah masa-masa sulit, hari-hari baik akan datang. Saya akan memberikan seluruh kemampuan saya untuk membangun kembali reputasi ini, ujar ST. Rekam jejak pelatih berusia 54 tahun itu memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia pernah membawa Seongnam Ilhwa Chunma menjuarai AFC Champions League 2010 dan Piala Korea 2011. Di level tim nasional, ia sukses membawa Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Debut resmi STY bersama Ulsan dijadwalkan pada 9 Agustus 2025 melawan Jeju SK. Mampukah ia membawa sang juara bertahan bangkit dan kembali ke jalur kemenangan? Proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia semakin mendekati garis akhir. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkap bahwa ada 3 pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Satu nama sudah terkonfirmasi,
Mauro Zijlstra. Sementara dua lainnya masih dirahasiakan hingga kini. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan pembaruan penting. Dalam wawancaranya bersama Bung Binder pada 4 Agustus lalu, Erick menyebut kedua pemain yang belum diumumkan itu sedang melengkapi dokumen persyaratan naturalisasi. Surat menyurat dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan minggu ini, jelas Erick Thohir. Harus ada persetujuan dari orang tua dan pemain, bahwa mereka ingin membela Merah Putih. Proses naturalisasi pun akan melewati jalur resmi. Setelah dokumen lengkap, berkas akan dikirim ke Menpora. Lalu ke Menteri Hukum. Kemudian ke Presiden Prabowo Subianto untuk disetujui. Sebelum akhirnya dibahas dalam rapat DPR RI. Untuk Mauro Zijlstra, satu langkah besar sudah ditempuh. Berkasnya telah disetujui langsung oleh Presiden dan kini tinggal menunggu pembahasan DPR setelah masa reses. Sementara itu, dari dua nama misterius, media-media Belanda menyebut salah satunya adalah Miliano Jonathans, penyerang muda milik FC Utrecht. Jika ketiganya resmi jadi WNI, Gerald van den Burg bakal punya lebih banyak opsi berkualitas jelang kualifikasi Piala Asia U23. Ini jadi bukti nyata keseriusan PSSI membangun Garuda Muda dengan pondasi yang kuat. Nova Arianto resmi memilih 30 pemain untuk memperkuat timnas U17 Indonesia di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini bukan sekadar uji coba biasa. Ini adalah bagian penting dari persiapan Garuda Asia menuju Piala Dunia U17 2025 yang tinggal menghitung bulan. Saat ini, pemusatan latihan digelar di Bali hingga 6 Agustus. Setelah itu, tim akan langsung bertolak ke Medan pada 7 Agustus untuk menjalani pertandingan-pertandingan penting di Piala Kemerdekaan. Nova menegaskan bahwa perkembangan tim sangat positif. Semua pemain berhasil menjalani program latihan yang dirancang tim pelatih, namun persiapan belum selesai. Masih ada beberapa nama yang ditunggu kedatangannya. 3 pemain keturunan yang dinanti adalah Mateu Bakker, yang baru saja melakoni debut bersama tim senior Melbourne City, Eizar Jacob Tanjung, pilar muda Sydney 2, dan Noha Simangunsong, yang bermain untuk NAC Breda U15. Mereka diharapkan segera bergabung agar Garuda Asia tampil dengan kekuatan penuh. Nova juga menyampaikan apresiasi kepada PSSI yang telah mengatur laga uji coba internasional berkualitas di Piala Kemerdekaan 2025. Di antaranya menghadapi Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U17, dua tim yang juga akan tampil di Piala Dunia nanti. Ini jadi momentum penting untuk merasakan atmosfer kompetitif dan memahami karakter calon lawan di turnamen sesungguhnya. Kami sangat membutuhkan uji coba seperti ini, kata Nova. Karena inilah jalan awal kami menuju Piala Dunia U17. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.